Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adinda Putri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi yang akan saya bahas. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Intan Komala, NIM 180101310 MK Pemrograman Mobile. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang virtual environment. Virtual environment adalah sebuah lingkungan virtual yang terisolasi untuk menyimpan sebuah library atau konfigurasi yang kita inginkan. Jika pada umumnya library yang kita install akan tersimpan pada folder Python utama, jika menggunakan virtual environment maka kita dapat memisahkan library atau konfigurasi dari setiap project yang kita inginkan. Virtualen. Untuk melakukan instalasi, kita hanya perlu untuk memanggil query di terminal atau CMD kita, atau pip install virtualen. Untuk membuat virtual environment baru, kita perlu menuliskan. Pastikan kita berada di dalam folder di mana kita ingin mengaktifkan virtual environment tersebut. Virtualen NV. Jika kita cek akan folder baru yang menyimpan virtual environment kita yang diberi nama INV, isi dari folder tersebut adalah, misalnya kita ingin mencari file kita perlu mengetik lib garing viven ini tempat penyimpanan, terus script ini nama file yang kita simpan, terus jangan lupa garis miringnya. Folder lib tersebut adalah tempat di mana nanti kita akan menyimpan semua library kita. Untuk mengaktifkan virtualen kita maka dapat menggunakan atau Python -env -script -activate. Misalkan user username -env script activate bat. Mungkin kalau sekedar materi tidak akan paham, nanti saya akan membuat video tutor selanjutnya. Di sini akan saya jelaskan materi saja, nanti untuk lebih jelasnya di tutor yang selanjutnya. Saya akan melanjutkan. Untuk menonaktifkan virtualen yang telah aktif, kita hanya perlu menggunakan perintah deactivate. Apa itu virtual environment? Virtual environment adalah sebuah alat untuk menjaga ruang terpisah untuk sebuah proyek dengan pustaka dan dependensi di satu tempat. Environment ini spesifik ke proyek tertentu dan tidak berinterfer dengan terdependensi proyek lainnya. Misalkan kita membuat proyek Python, terus versi yang kita gunakan sudah sangat lama, terus di tahun 2020 kita membuat proyek lagi dengan Python yang sama, jelas dia tidak akan berubah karena kita memakai virtual environment walaupun kita memakai versi yang lama, terus di tahun 2020 kita pakai versi yang baru, ini tidak akan bermasalah. Contohnya, kamu bisa mengerjakan proyek X menggunakan versi 1.0 yang menggunakan pustaka Z dan juga mengurus proyek Y yang menggunakan versi 2.0 dari pustaka Z. Bagaimana virtual environment bekerja? Alat virtual environment membuat folder baru di dalam direktori proyek. Pada dasarnya foldernya bernama vim, tapi kamu bisa menggantinya. Ini menjaga veto dan berkas eksekusi PIP di dalam folder virtual environment. Ketika virtual environment diaktifkan, paket yang dipasang setelahnya akan terpasang di dalam folder virtual environment. Memulai dengan virtual env. Pertama, pastikan PIP terpasang di sistemmu. Kamu bisa memasang PIP dengan perintah berikut. Gunakan PIP pasang virtual environment tool. Untuk memulai menggunakan virtualen, kamu harus menginisialisasi dan mengaktifkannya. Mari mulai dengan membuat sebuah direktori proyek Python baru, Python app. Navigasikan ke direktori proyek Python app dan instalasi virtual environment dengan mengetik perintah berikut virtual python fan. Perintah di atas akan menyiapkan virtual environment untuk proyek Python app. Ini contohnya.
Nanti jelasnya di video selanjutnya ya. Ini membuat sebuah folder bernama Python Event di dalam direktori Python App. Ini menjaga Python dan berkas eksekusi PIP di dalam folder Virtual Environment. Setiap paket baru terpasang di proyek setelah Virtual Environment aktif akan diletakkan di dalam folder Virtual Environment. Ini struktur foldernya. Di sini ada Python App New, Bin, Activate, terus ada PIP 2, PIP 2.7, Include, Lib, dan Lokal. Untuk memulai menggunakan Virtual Environment, kamu harus mengaktifkannya dengan menggunakan kode berikut: source Python up menu --bin --activate. Setelah aktif, kamu harus melihat Python event di samping kiri nama prompt. Ini contohnya. Mari coba pasang sebuah paket baru ke proyek Python app pip install flash. Paket baru ini harus terpasang di folder Virtual Environment. Cek folder Virtual Environment dalam lib --python 2.7 --set and fix dan pkix, dan kamu harus bisa menemukan paket flash yang baru dipasang. Kamu bisa belajar lebih banyak tentang flash di laman proyek. Ketika kamu selesai memasang Virtual Environment, kamu bisa mematikannya menggunakan perintah berikut yang seperti saya ucapkan di awal video tadi. Kalau ingin menonaktifkan Virtual Environment, kita menggunakan deactivate tersebut. Nah, di sini ada mempermudah melacak paket. Ketika sedang bekerja dengan program Python, kamu harus memasang paket-paket berbeda yang dibutuhkan program. Kamu tetap bekerja dan daftar dari paket terpasang terus bertambah. Sekarang tiba waktunya untuk mengirim kode Python ke server produksi. Ups, kamu tidak tahu paket apa yang telah kamu pasang agar program bisa bekerja. Yang bisa kamu lakukan adalah membuka program Python dan cek semua paket yang telah kamu import di programmu dan memasangnya satu persatu. Sebuah virtual environment menyediakan sebuah metode mudah untuk melacak paket tentang proyek. Sekalinya virtual environment aktif, dia akan menyediakan fasilitas untuk membekukan keadaan saat ini dari environment package. Kamu bisa meraihnya dengan menggunakan perintah berikut: pip freeze requirements text. Perintah di atas akan membuat sebuah berkas bernama requirement text yang memiliki detik tentang paket dan versi dari environment saat ini. Seperti ini tampilannya. Seperti ini ya tampilan yang baru saya jelaskan tadi. Sekarang berkas ini akan menjadi sangat membantu untuk mendevelop proyek di platform berbeda karena semua dependensi proyek telah ada di requirement text. Untuk memasang dependensi proyek menggunakan requirement text, jalankan perintah berikut. Ini masih banyak lagi. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini ada cara untuk membuat banyak hal jadi lebih mudah. Ini sedikit dari beberapa banyak yang saya tahu tentang virtual environment. Sekarang perintahnya akan dapat diakses dari terminal biasa dengan menekan tombol tab. Buat sebuah folder proyek bernama Python Project. Navigasikan ke direktori proyek sebelumnya. Ketika kamu menggunakan virtualenv, pertama kamu membuat virtual environment-nya dan mengaktifkannya menggunakan virtual environment. Kamu bisa menyelesaikan keduanya dengan satu perintah. Perintah di atas membuat virtual environment dan mengaktifkannya. Untuk mematikan virtual environment, kamu harus mengetik perintah deactivate. Sekarang dalam beberapa kasus, kamu harus beralih antara virtual environment yang berbeda, menyediakan metode workaround untuk beralih antara virtual environment perintahnya. Di sini ada sedikit gambar supaya Anda tidak menghayal. Saya berikan gambaran sedikit.
itu virtual environment juga menyediakan perintah untuk mendaftar virtual environment-mu. Perintah di atas menunjukkan daftar virtual environment yang tersedia di environment. Untuk menghapus virtual environment yang telah ada, kamu bisa menggunakan RM Virtualenv. Ini adalah sebuah perintah untuk membuat direktori proyek dan virtual environment asosiasinya. Navigasikan ke terminal dan eksekusi kode berikut. Perintah di atas akan mengasosiasinya. Ada beberapa perintah lagi yang bisa kamu gunakan di Virtual Environment. Kamu bisa menemukan daftar perintah tersedia dengan menggunakan perintah berikut. Nah, ini kita udah nyampe kesimpulan. Di tutorial ini, kamu telah melihat cara bekerja dengan virtual environment di Python. Kamu telah belajar pentingnya menggunakan virtual environment dan cara kerjanya. Kamu juga telah melihat virtual environment, sebuah pembungkus virtualan untuk mengatur banyak virtual environments. Nanti untuk lebih jelasnya, nonton video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kalimat, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.